Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Mazmur 33 ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang hidup bersukacita. Saudara-saudara, pemazmur mengajak umat Allah untuk bersukacita karena keperkasaan Allah. Sekarang Dia memanggil kita untuk bersukacita karena berkat-Nya yang melimpah dan penyertaan-Nya. Ungkapan hati kita akan bersukacita kepada-Nya menunjukkan inilah buah keyakinan kita kepada Tuhan. Jiwa kita selalu bergembira karena Tuhan menjadi bagian hidup kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah hati kita bersukacita jika suasana kesukaan seperti hidup berkelimpahan? Seperti itukah yang dialami pemazmur? Saudara-saudara, Mazmur 33 adalah salah satu dari 40 mazmur yang tergolong mazmur pujian. Mazmur ini diawali dengan perintah rangkap 5 untuk memuji Tuhan, seperti tertulis dalam ayat 1 sampai dengan 3. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah bagi Tuhan dengan gambus 10 kali, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian, petiklah kecapi dengan sorak-sorai. Demikian kelima daripada ucapan syukur untuk bersukacita dalam mazmur. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang membuat pemazmur memuji Tuhan. Yang pertama, Tuhan dipuji karena karakternya yang agung. Ia digambarkan sebagai yang benar, yang adil. Ayat 4 sampai 5. Serta yang ditakuti dan menimbulkan kegentaran. Ayat 8. Tapi ia juga Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ayat 5, 18 dan 22. Kedua, Tuhan dipuji karena perbuatan-perbuatannya yang besar terhadap umat. Ia digambarkan sebagai Tuhan yang sudah biasa sejak dahulu kala atau pada segala waktu melakukan sesuatu bagi umatnya. Tindakan Allah itu tidak hanya terbatas di masa lampau, namun akan terus dikerjakannya sekarang dan ke depan. Saudara-saudara, motif, karakter dan tindakan Allah ini juga menghasilkan perspektif bahwa memuji Tuhan tidak tergantung pada situasi dan kondisi Israel. Mereka mesti selalu memuji Tuhan, entah baik atau tidak baik keadaannya. Mazmur ini mengajarkan bahwa kondisi umat yang terjadi akibat rancangan bangsa-bangsa lain atau musuh-musuh bangsa lain, serta maut dan kelaparan, kita bisa melihat dalam ayat 19. Tidak boleh mempengaruhi pujiannya kepada Tuhan. Artinya Israel tidak hanya memuji Tuhan bila suasana hidupnya menyenangkan. Justru sebaliknya, pujian kepada Tuhanlah yang memberikan dasar iman kepada umat untuk mampu menghadapi segala sesuatu dengan situasi hidup yang tidak menyenangkan, entah untung atau malang. Oleh karena itu Mazmur 33 mengungkapkan karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga pernah menasihatkan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus yang dalam perjalanan penginjilannya tidak sedikit dia menghadapi tantangan sampai dia harus terancam nyawanya, namun dia tetap bersukacita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam penderitaan dan permasalahan yang besar selalu ada pengharapan yang besar. Hal inilah yang membuat kita senantiasa bersukacita karena proses kehidupan kita selalu bersama dengan Tuhan. Tidak ada sukacita di dalam Tuhan jika tidak ada kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tidak ada keyakinan akan kecukupannya jikalau kita
tidak bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus menyatukan kepercayaan dan sukacita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai dalam sejahtera, dalam iman, sehingga dapat dengan kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dari tempat ini saya mengucapkan Happy Chinese New Year bagi saudara-saudara kita yang merayakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.